Selamat malam, nami kai Entago, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsya Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa. Di sini ada Pak Laus de Calvin Rumayom dan juga ada Bung Simon Petrus Balagaise. Untuk itu kita akan berdiskusi, kita akan berbicara tentang Natal Papua Selatan, pemuda Papua Selatan dengan tema Bersatu Hati Bergandeng Tangan Menyatukan Langkah Memasuki Era Baru Menuju Provinsi Papua Selatan. Namun sebelum kita berdiskusi lebih jauh lagi, di sini Bung berdua akan memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu perkenalan pertama dari Pak Laus Rumayom. Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Satu surprise yang luar biasa tiba di kota Merauke, Kabupaten Merauke, Kota Rusa. Perkenalkan, nama saya Laus Deo Calvin Rumayom. Kami dari komunitas analisis Papua strategis adalah sebuah komunitas yang berjejaring di Papua di tingkat nasional dan di tingkat internasional untuk ikut memberikan dukungan kepada upaya-upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kebetulan saya sebagai Ketua APS, singkatannya APS, dan kami hari ini datang di Merauke juga untuk ikut mengambil bagian untuk ikut berpartisipasi di dalam acara Natal bersama pemuda Papua Selatan. Iya, terima kasih ya Pak Laus. Di sini yang di sebelah kita sudah tidak asing lagi, Kakak Ketua KNP Merauke yang mana sudah dikenal oleh masyarakat yang ada di Kota Merauke, Kakak Simon Petrus Balagaise. Sebuah kehormatan juga ya Pak Laus, Bapak bisa ada bersama-sama dengan kita di sini, dan saya harap untuk teman-teman yang menonton live info kejadian Kota Merauke podcast Papua Selatan untuk mengikuti sampai akhir. Nah, di sini temanya adalah bersatu hati, bergandeng tangan, menyatukan langkah memasuki era baru menuju Provinsi Papua Selatan. Nah, ini menjadi subtema dari Natal Pemuda Papua Selatan ya. Kita akan mendengarkan langsung dari Kakak Ketua KNPI kenapa sampai bisa memilih tema ini. Ada apa dengan tema ini? Untuk itu buat Kakak Simon, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih LC dan juga selamat datang untuk Pak Laus Rumayom. Baik. Dan juga berbicara dari APS, analisa strategis Papua. Baik, terima kasih untuk para pendengar dan juga masyarakat Merauke dan Papua Selatan, dan juga para pemuda yang saya cintai. Sudah tahu, saya Simon Balagaise, Ketua KNPI Kabupaten Merauke. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang tema yang hari ini kami angkat, itu adalah bersatu hati, bergandengan tangan, menyatukan langkah, memasuki era baru menuju Provinsi Papua Selatan. Dalam rangka Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022, Natal ini kami gagas dan syukuran. Pada saat ini syukuran, di mana tema ini kami angkat untuk kami menyatukan semua pemuda Papua Selatan. Ya, Kami biasa. ingin untuk bagaimana di Papua Selatan ini ada satu komunitas yang datang dari Kabupaten Merauke, Bovendigul, Asmat, dan Mapi. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan tentang kenapa kami angkat tema itu. Nah, di era sekarang ini itu banyak dilontarkan oleh banyak orang, termasuk pemerintah, dan isu saat ini yang menjadi tren di selatan Papua,
Sehingga tema ini kami angkat dalam tema Natal, tema kebersamaan yang mana kita akan ikuti nanti. Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan pada Elsie. Iya, terima kasih ya Kakak Ketua Luar biasa. KNPI, itu yang menjadi latar belakang sampai ditentukan tema ini. Nah, kebetulan Pak Laus ini merupakan Ketua Analisis Papua Strategis. Kita berbicara tentang Papua ke depan, bagaimana untuk hal-hal bagus, hal-hal baik yang memang harus disusun secara rapi sehingga bisa tepat sasaran ya. Dari Bapak sendiri melihat tema yang diangkat oleh Kakak Ketua KNPI ini tentang bersatu hati, bergandeng tangan menyatukan langkah memasuki era baru menuju Papua Selatan. Nah, dari tanggapannya Pak Laus sendiri dengan tema ini seperti apa, Pak? Iya. Jadi ya kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Ketua KNPI yang betul-betul memberikan ruang ya untuk kita semua dari daerah lain ya bisa terlibat dan ikut berkontribusi sebagai orang Papua tentunya. Ketika kita berbicara tentang pembangunan Papua secara keseluruhan, kita di Papua ini kan tanah Papua ada 7 wilayah adat ya. Dari 7 wilayah adat ini tentu satu wilayah yang memang betul-betul menjadi prioritas pembangunan pemerintah, terutama di era kepemimpinan Pak Jokowi, ini adalah wilayah Animha atau wilayah selatan. Mengapa wilayah selatan ini menjadi prioritas? Karena kita melihat posisi geografi wilayah selatan ini memang tidak mudah jika kita bandingkan dengan wilayah Tabi atau Saireri atau Domberai atau Bomberai atau juga mungkin Lapago dan Mepago. Kita sebagian besar wilayah terdiri dari rawa ya, terdiri dari sungai-sungai besar dan suku-sukunya juga tersebar, terpisah, dan ini memang membutuhkan strategi khusus untuk bagaimana membangun daerah ini. Oleh sebab itu, dengan berbagai upaya yang telah dilahirkan oleh pemerintah ya, tentunya selain ada arah kebijakan nasional, RPJMN kita, tetapi juga ada panduan yang RPJMD kita yang digunakan oleh kepala daerah, dan tentu juga kita punya Undang-Undang Otsus ya, yang menjadi sebuah platform regulasi yang kita anggap bisa lebih memberikan warna pembangunan untuk memunculkan harkat dan martabat orang asli Papua dalam kerangka pembangunan di Indonesia. Tetapi juga kita punya instruksi-instruksi presiden atau kebijakan-kebijakan khusus. Katakanlah instruksi presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya untuk kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah selatan. Ini kan beberapa kabupaten di sini seperti Asmat, ya, Bovendigul, Mapi. Ini adalah wilayah-wilayah yang boleh kita katakan tertinggal. Boleh kita katakan dari sisi akses fasilitas pelayanan publik itu sangat rendah. Oleh sebab itu, melalui Inpres ini kita harapkan ada akselerasi, ada kerjasama kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk bisa memastikan upaya-upaya percepatan. Nah, salah satu upaya percepatan yang kita anggap paling harus kita lakukan adalah pertama, kita bisa meyakinkan masyarakat kita untuk kita berkolaborasi, kita bekerja sama. Dengan hadirnya momentum daerah otonomi baru, Papua Selatan dan juga beberapa wilayah-wilayah lain yang diproyeksikan disiapkan oleh pemerintah menjadi provinsi-provinsi baru, secara khusus untuk Papua Selatan, kita membutuhkan sebuah kerja kolaborasi antara kepala-kepala daerah di kawasan Papua Selatan untuk bisa memastikan strategi apa yang harus kita gunakan. Nah, oleh sebab itu dengan hadirnya ya tokoh-tokoh selatan yang ada di luar Papua, yang ada di provinsi dan yang ada di wilayah selatan, ketika mereka kumpul dalam kegiatan yang dilakukan oleh KNPI, katakanlah dalam bentuk Natal atau membangun kembali kekerabatan atau tali persaudaraan kita
kita mengharapkan itu adalah momentum penting untuk kita bisa memastikan bahwa kita harus bisa bangun daerah ini. Orang lain nggak akan bisa bangun daerah ini. Hanya kita saja yang bisa bangun. Tapi kalau kita sendiri masih pesimis, ini juga orang lain pasti akan lebih pesimis lagi gitu kan. Tapi paling tidak gambaran dari permasalahan kita dan apa yang harus kita lakukan itu sudah bisa kita proyeksikan. Ya, luar biasa ya Pak Laus ya penjelasannya berkaitan dengan strategi juga ya pembangunan manusia Papua, orang asli Papua yang ada khususnya di wilayah selatan Papua saat ini. Dan dari Kakak Ketua KNPI sendiri tadi ini kan Kak Palau sudah menyampaikan juga tentang dengan hadirnya tokoh-tokoh Papua Selatan nanti di kegiatan KNPI ini, apa harapan besar dari Kakak Ketua sendiri? Karena Kakak Ketua saat ini yang merupakan representasi dari semua pemuda yang ada di Dan wilayah yang selatan ya. dan juga yang mengundang para tokoh untuk hadir. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama saya jelaskan dulu tentang kapan acara Natal itu akan dilakukan dan mungkin siapa saja tokoh-tokoh yang kami undang. Ya, baik. Acara Natal yang kita lakukan ini itu nanti di Arkelausai di Bampel. Jadi kita kenapa pilih Bampel? Dulu orang bilang Bampel itu orang asli di sini itu bambu pemali. Jadi di Bampel itu ada satu bambu, ada rumpun bambu yang orang Marin memang menganggap di situ tempat sakral. Jadi orang Marin bilang itu Bampel, bambu pemali. Maka disitulah tempat sakral itu pada awalnya, dan disitulah komunitas-komunitas Malin tinggal, orang-orang Malin. Maka disitulah dibangun gereja. Gereja pertama itu adalah gereja katedral yang sekarang masih berdiri. Gereja kedua itu di Bampel. Orang dulu bilang kenal tempat itu dengan Bampel. Nah, sekarang gerejanya sudah semakin besar, berhadapan langsung dengan Swiss Bell Hotel Merauke. Di belakangnya itu ada gedung yang cukup besar yang dibangun juga oleh gereja Bampel, gereja Katolik, yang kemarin juga digunakan oleh PON Papua dilakukan di sana. Nah, kebetulan ini menjadi milik gereja Katolik. Itu namanya Arkelausai. Kami akan buat di sana, akan mengundang 300 sampai 350 tokoh pemuda dan masyarakat Papua Selatan, khususnya pemuda dan para tokoh. Jadi yang akan hadir itu kami sudah menyurat mengundang terutama tokoh-tokoh sentral itu yang kami hormati, para bupati, itu Bupati Merauke dan Forkopindanya, Wakil Bupati, Sekda, DPR dan Forkopinda, terus para Bupati Bovendigul, DPR, Pemuda kami mengundang, Kabupaten Mapi dan Asmat. Kami mengharapkan supaya mereka juga bisa hadir dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang awal dalam tahun yang baru ini. Kami merasa bahwa pemuda kami harus sama-sama berdoa dalam memasuki tahun yang baru ini. Ini era yang baru begitu, kita mulai dengan kegiatan baru. Itu kegiatan doa, sehingga kegiatan kebersamaan, kita saling bergandengan tangan, itu kita lakukan. Kita akan melaksanakan kegiatan Natal itu di jam 6 sore. Jam 6 sore kami akan mulai. Kami juga mengundang Pak Kapolda Papua, Pak Kejati Papua, dan juga Pak Rektor Uncen dan Pak Rektor Musamus. Tidak lupa juga kami mengundang semua tokoh-tokoh yang pernah mendapat gelar-gelar tertingginya di Merauke. Contoh seperti Bapak Buyung Lalana dan yang lainnya. Kami mengundang mereka. Para
tokoh-tokoh Papua Selatan yang ada di sejauh Bali kami juga mengundang. Nanti kami akan membagi Zoom Google Meet. Apabila mereka tidak bisa datang hadir Natal di Merauke, mereka bisa ikut melalui virtual. Ya. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi memang tema yang kami ambil ini itu harus memang kita pemuda Papua Selatan yang nanti dilakukan dalam rencana-rencana pemerintah pusat. Ya. Apabila provinsi ini jadi merupakan provinsi Papua Selatan dari yang beberapa provinsi yang direncanakan, ya kami pemuda maksimal sudah bersama-sama menerima provinsi ini. Dari sisi kebersamaan dan kekompakan pemuda itu yang kami harapkan. Pemuda Merauke, pemuda Bovendigul, pemuda Mapi, pemuda Asmat. Mari kita bersatu untuk di tahun yang baru ini 2022 kita sama-sama bergandengan tangan melihat rencana-rencana strategis, rencana-rencana pembangunan yang ada, yang akan dilakukan di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Mapi dan Asmat. Tema kita memang tema yang seksi juga saat ini, itu bersatu hati, bergandengan tangan, menyatukan langkah, memasuki era baru menuju Provinsi Papua Selatan. Ya kami anak Papua Selatan, anak-anak asli, ya kami harus bicara ini. Karena menurut saya kami tidak boleh akan terlambat dengan isu-isu strategis ini. Mau tidak mau kami harus beriringan melakukan satu pendekatan-pendekatan strategis dengan isu-isu yang sentral, isu-isu di Papua Selatan untuk terus kita kawal, kita bahas, kita buat kegiatan yang nanti direncanakan, contoh seperti forum grup diskusi FGD dan selanjutnya. Itu yang mungkin dari saya seperti itu. Wow, luar biasa. Luar biasa ya, memang sudah dipersiapkan ya untuk gedungnya, dan memang untuk ibadahnya nih oikumene ya kakak ketua. Yang pelayan firmannya dari mana nih kakak ketua? Ya baik. Ya jadi memang di tanggal 9 kemarin memang kemarin itu sudah selesai untuk misa, bagi kita Katolik itu selesai misa. Lewat dari ini kami akan buat oikumene. Nanti akan dipimpin oleh kedua orang, itu salah satu pastor dan pendeta. Nanti sudah diatur tata ibadahnya. Memang kalau dekorasinya kami pakai dekorasi ala orang Marin di sini. Kami pakai dekorasi seperti itu. Rencananya kami pakai 22 lilin yang akan kami bakar di depan. Dengan catatan bahwa dengan 22 orang tokoh itu kami hadirkan untuk termasuk pemuda juga, kami menyatukan diri dalam kegiatan Natal ini yang nanti kita selenggarakan. Memang ornamennya sengaja tari-tarian kami dari Marin, kor dari Marin, kor dari Muyu, lagu-lagu kor dari Asmat, lagu-lagu kor dari Mapi, didukung dengan teman-teman pemuda dari OKP untuk membantu pelayanan, kerja-kerja dalam mempersiapkan Natal ini, Natal Oikumene, syukuran di tahun yang baru ini. Ada kolaborasi acara yang dilakukan nanti oleh pemuda-pemuda Marin yang handal, yang sudah terlatih dalam berperan memain tarian khusus tarian Marin nanti, dan akustik dan juga drama dengan drama. Kalau menu makan saya pikir menu umum, dan kita lebih cenderung kita mengangkat menu-menu tradisional seperti sagu sep, itu juga akan menjadi menu kita. Demikian Pak Laus. Khusus ya. Iya. Iya, jadi memang kakak ketua sudah mempersiapkannya ya. biasa. Nanti ada keterwakilan ya ketua, ada keterwakilan dari para pengisi acara ini. Jadi untuk yang pelayan firmannya ada dua ya, Bapak Pastor dan Pastor Pius Manu iya, dan pendeta. dan
Pendeta ya. Jadi memang oikumene sekali ya. Saya tertarik ketika memang dihadirkan untuk pengisi acaranya ini dari basis-basis yang ada memang di wilayah selatan Papua sendiri. Ada lagi yang ingin disampaikan dari Bapak Laus? Ya, jadi saya pikir momentum Natal ini tidak hanya sebatas momentum Natal, tetapi ini harus menjadi sebuah gerakan sosial, gitu. Karena orang Papua di selatan ini tidak boleh menjadi objek lagi, harus menjadi subjek dari pembangunan, harus menjadi pelaku. Tapi bagaimana supaya bisa menjadi pelaku kan? Bagaimana supaya bisa menjadi subjek? Kita butuh gerakan sosial. KNPI telah menginisiasi sebuah gerakan sosial yang menghimpun gitu, tokoh agama, tokoh adat, atau pemimpin-pemimpin. Ya kalau saya sih bilang ini adalah generasi emas dari masyarakat selatan atau orang-orang selatan yang punya prestasi. Saya juga berpikir bahwa ini juga kita harus kampanyekan gitu ya. Jadi jangan ada pepatah mengatakan bahwa hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri begitu. Jadi ini satu momentum di mana kita harus berkumpul dan merefleksikan bahwa kita harus hujan emas di negeri sendiri. Artinya kita harus sudah siap menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu kita harapkan momentum besok ini tidak hanya sebagai sebuah Natal, tapi kita harus merespon kebijakan-kebijakan negara. Ya, kebijakan negara yang sudah ada di depan mata yaitu ya salah satunya adalah kita siap menyambut Provinsi Papua Selatan gitu. Nah, menyambut Provinsi Papua Selatan itu tidak hanya saja dengan menerima kebijakan secara administratif, tapi bagaimana komposisi masyarakat selatan di dalam dunia pembangunan itu harus diatur. Kita harus hitung itu. Kontraktor orang asli berapa? Kita harus hitung hari ini kita sudah punya polisi berapa, dokter berapa, TNI berapa. Itu harus menjadi refleksi kita. Karena hari ini memang di Papua ini masyarakat kita menderita gitu. Masyarakat kita hari ini merindukan sebuah perubahan. Oleh sebab itu para penentu-penentu kebijakan itu harus sudah mulai mendekatkan diri dengan masyarakat, mendekatkan diri dengan masalah gitu. Kita tidak boleh lagi melihat bahwa masalah masyarakat itu sesuatu yang harus kita hindari, nggak boleh gitu. Oleh sebab itu kita membutuhkan peranan konsolidasi. Apa yang dilakukan KNPI ini menurut saya luar biasa. Ini satu konsolidasi untuk menyatukan persepsi bahwa kita siap bangun daerah ini. Dengan keilmuan yang kita punya, keahlian yang kita punya, skill yang kita punya, dan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, ekonomi. Ya saya melihat di Merauke juga kita bergumul dengan banyaknya anak-anak jalanan, ya. Kita melihat banyak anak-anak angka usia sekolah yang tidak mendapatkan hak-haknya untuk bisa sekolah pada usianya. Nah, oleh sebab itu kita mengharapkan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendirikan provinsi itu menjadi sebuah berkatlah begitu untuk mempercepat upaya-upaya penyelamatan manusia atau suku-suku atau masyarakat yang ada di wilayah adat Animha atau yang kita kenal akan menjadi Provinsi Selatan. Ya, satu lagi mungkin kita juga perlu dorong program-program yang nantinya akan menjadi ikon kita di selatan, yaitu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan sosialisasi seperti ini, kita juga perlu mengangkat perempuan, terutama perempuan asli selatan untuk punya panggung begitu, untuk bisa berekspresi atau punya peran dalam dunia pembangunan. Karena saya melihat banyak sekali juga hambatan-hambatan pembangunan itu terjadi juga justru datang dari misalnya dominasi sistem patriarki yang ada di dalam suku-suku kita. Itu juga membuat posisi perempuan sulit untuk maju dan berkembang. Padahal kalau kita mau berpikir dan berbicara tentang strategi pembangunan, posisi perempuan itu sangat strategis dalam upaya percepatan pembangunan, baik dari sisi dunia kerja, dari sisi bagaimana kita berbicara tentang proyeksi populasi ke depan. Ya, kita butuh ini perempuan-perempuan di selatan melahirkan anak-anak di selatan lebih banyak lagi karena secara demografi wilayah kita lebih besar dari jumlah penduduk kita. Nah, itu juga mungkin
bisa menjadi isu yang menarik. Next time kita bisa diskusi, tapi intinya bahwa kita sudah punya proyeksi ke depan Papua Selatan ini apa yang harus kita lakukan. Saya juga nggak mau kita Papua ini kita bangun infrastruktur hebat, jembatan hebat, fasilitas hebat, tetapi masyarakat kita nggak menggunakan itu. Atau masyarakat kita merasa bahwa itu tidak menjadi prioritas yang dibutuhkan. Maka itu kita butuh mapping sosial antropologi yang kuat untuk membangun daerah ini supaya masyarakat kita dengan hadirnya DOB ini, dengan hadirnya semangat pemuda untuk menerima berkat yang pemerintah kasih ini, kita sudah bisa punya langkah-langkah yang jelas. Apa yang harus kita lakukan untuk selamatkan pembangunan di wilayah ini. Indikator pembangunan kan sebenarnya sederhana ya. Pertama kita harus melihat indikator perempuan di selatan. Kita harus melihat indikator anak di selatan. Nah, perempuan dan anak ini kan di Indonesia dan di Indonesia Timur dan di Papua pada umumnya kita masih berhadapan dengan isu stunting. Ya kita harus jujur bicara. Satu hari itu perempuan di selatan makan apa? Minum apa? Kandungan protein gizi seperti apa? Itu sangat menentukan generasi yang akan dilahirkan. Atau generasi yang kita akan sebut sebagai generasi emas, di mana hasil daripada generasi emas perjuangan di waktu lalu, tokoh-tokoh ini yang datang besok, itu generasi emas. Nah kita perlu dengar, bagaimana sampai bisa jadi orang selatan bisa jadi Kapolda, bisa jadi kejaksaan tinggi, bisa jadi petinggi-petinggi di Papua, bisa jadi rektor Uncen, pasti ada success story. Nah, itulah peranan perempuan kita harus angkat dari isu stunting dan juga isu anak yang harus kita rawat 1000 hari ke depan. Nah, kemudian kita juga berhadapan dengan isu pemuda. Isu pemuda yang kita harus cover ke depan adalah kita harus memastikan bahwa anak-anak muda di selatan punya lapangan kerja. Mau kerja apa saja, kerja di pelabuhan ke, di bandara ke, mau kerja di kantor atau bikin kios, bikin toko, bisnis dan lain-lain, kita harus pastikan. Kenapa? Karena keberhasilan pembangunan suatu bangsa, suatu negara sangat tergantung pada pemuda. Artinya bukan hanya usia muda, tetapi apa yang dia kerjakan dalam posisi produktif sebagai orang muda. Kemudian yang keempat, kita juga harus sudah mulai berpikir ke depan wilayah selatan ini, lingkungan hidup kita harus pelihara. Saya melihat kita punya Taman Wasur misalnya. Kita punya taman-taman yang terkenal di dunia sampai di Taman Nasional Lawrence. Tapi sejauh mana itu bermanfaat bagi masyarakat kita? Itu merupakan satu hal yang perlu kita refleksikan juga dalam kegiatan besok. Sehingga ke depan, kita pastikan 20 tahun ke depan daerah ini akan maju. Tapi jangan maju infrastrukturnya saja, terus masyarakatnya maju. Nah, inilah pertaruhan kita. Dan terima kasih Pak Ketua KNPI sudah mencoba ambil satu langkah kecil, tapi ini akan memberikan dampak yang besar, terutama untuk menyelamatkan masa depan dari negeri Animha ini. Dan satu catatan saya, kalau mau selamatkan negeri Animha ini, selamatkan perempuan. Maka negeri ini akan selamat, karena hari ini orang Papua jumlahnya 2 juta, tidak lebih atau tidak kurang dari 2 jutaan. Perempuan asli Papua sekitar 47,30%. Jadi artinya kita juga harus mengisi tanah ini dengan manusia, baru kita bicara membangun. Kalau tidak, ya kita harus punya hitungan-hitungan pembangunan yang jelas. Nah, terakhir dari saya, kita butuh Mbak Elsie ya. Yes. Ya, kita ke depan kita harus punya arsitektur pembangunan kawasan selatan. Tidak hanya saja dari sisi infrastruktur, konektivitas dan lain-lain, tapi kita harus sudah punya mapping sosial antropologi. Orang-orang ini kita mau bangun bagaimana, dari keadaan mereka kita tidak bisa paksakan mereka, tapi kita mau mulai dari mana, mau mengakhiri di mana, itu menjadi satu perenungan yang hari ini kita harus lakukan untuk mempersiapkan negeri ini lebih baik ke depan. Kita punya satu ikon di kawasan selatan sebagai teras Indonesia Timur menghadapi era Pasifik. Jadi Merauke ini adalah ujung tombaknya Indonesia berhadapan ke Pasifik. Jadi Indonesia harus bangun selatan ini dengan baik. Kalau dia membangun selatan ini dengan baik, artinya kita ini Indonesia menjadi kuat untuk menghadapi era Pasifik. Karena kita sudah memasuki era perdagangan bebas,
persaingan global, dan jangan sampai daerah ini tidak dibangun, Indonesia juga tentu akan lemah menghadapi persaingan kompetisi, persaingan antar negara di kawasan Pasifik yang menjadi kawasan zona ekonomi baru ya di dunia, selain beberapa kawasan yang lain seperti Asia Tenggara, tetapi juga Pasifik. Jadi konsep kita di selatan, konsepnya adalah konsep internasional. Karena kita sedang berhadapan dengan Australia, Papua Nugini, dan kita mau melihat mereka seperti apa. Melihat biasa-biasa aja, atau kita harus melihat mereka sebagai potensi untuk mengelola sumber daya yang kita miliki, tapi juga mereka juga bisa sebagai market untuk mengembangkan industri ketahanan pangan dan lain-lain yang saya pikir sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan ini penting sekali ya. Ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Laus ini tentang 4 poin penting tadi ya, perempuan, anak, pemuda, dan lingkungan hidup. Di mana kakak ketua kita ini ada di posisi ketiga terkait pemuda, bagaimana mempersiapkan para pemuda sebagai leader, mengkaderkan orang-orang muda yang ke depan nanti akan menggantikan kita punya para pemimpin yang ada ini. Dari kakak ketua KNPI sendiri, ini kan memang momen Natal, program pertama KNPI juga di tahun 2022 nih ya Pak Laus ya. Apakah program-program dari kakak ketua sendiri akan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Laus sendiri tentang 4 poin ini, lebih khususnya kepada pemuda yang ada di wilayah selatan Papua? Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan juga supaya teman-teman kita, teman-teman OAP yang lagi menonton juga dapat mendengarkan langsung. Baik. Terima kasih LC, terima kasih juga Pak Laus. Memang saat ini saya mau mengajak bahwa kita pemuda di Papua Selatan dan khususnya di Merauke, mari kita dalam rangka Natal ini, besok itu hari persiapan. Jadi hari ini sudah ada 90% persiapan untuk Natal. Sisa 10% kami besok lengkapi yang kurang-kurang, dan sorenya kami Natal. Saya mau mengajak semua pemuda, mari kita proaktif, kita bergandengan tangan, kita sama-sama sukseskan Natal ini. Tapi bukan hanya juga sukseskan Natal ini, mari kita sukseskan kebersamaan kita. Bergandengan tangan, bersama-sama menuju tahun yang baru ini, era yang memang dirancang khusus untuk DOB di Provinsi Papua Selatan. OKP yang ada, OKP yang bergabung saat ini itu PMKRI, Pemuda Katolik, GMKI, GAMKI, dan juga kami juga menyurat kepada OKPI. Kami minta juga mereka untuk bisa berkolaborasi bersama-sama kita, dan juga kami harapkan proaktif dari kabupaten-kabupaten OKP yang ada di Kabupaten Bovendigul, OKP yang ada di MAPI, Asmat. Bagaimana hari ini kita harus bekerja proaktif, membangun dan membantu pemerintah setempat. Mungkin di sana ada masalah sosial yang di masyarakat, isu-isu mungkin masyarakat terkebelakang. Mari kita bergandengan tangan dengan pemerintah untuk kita sedikit bekerja dengan pemerintah untuk mengangkat ketertinggalan itu. Jadi OKP dan teman-teman pemuda dari Papua Selatan ini, kita sama-sama bergerak dengan pemerintah setempat. Dengan daya kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing, untuk terus kita berlatih, terus kita belajar, dan kita menjadi profesional nanti sebagai pemuda handal yang nanti kita akan bersaing ke depannya. Siap bersaing. Memang dalam program kita di tahun yang 2021 ini itu program bidang kerohanian dari KNPI Kabupaten Merauke. Tapi kami berinisiatif untuk merangkul semua. Tapi juga di dalam program yang akan datang itu ada program-program yang memang khusus kami akan publis, kami akan bawa di 1 bulan 2 bulan ke depan, itu program-program isu strategis. Contoh isu DOP. Kami akan buat forum-forum di mana
kita akan mengajak semua masyarakat melihat hal ini, melihat tentang DOP ini, melihat tentang Provinsi Papua Selatan ini. Mungkin sedikit bahwa dari jumlah penduduknya, dari kemampuan SDM-nya, itu pun juga menjadi isu-isu yang nanti kita coba buat di dalam program-program kita yang memang saat ini kami sudah ajukan kepada pemerintah untuk memberikan supporting dana di dalam tahun ini, sehingga kalau ada supporting dana yang pemerintah sudah merespon, kami akan langsung action. Kalau tidak ada motivasi, itu pun juga kami tetap jalan sebagai pemuda. Kami tetap kreatif, membangun kesadaran pemuda dengan keterbatasan. Kita terus melangkah, karena era digital ini, era baru ini, kami tidak bisa akan tetap istirahat dan duduk, tapi kami harus terus berinovasi, berinovasi dan terus berinovasi. Sehingga kami khususnya anak-anak Marin, anak-anak Awiyu, anak-anak Muyu, anak-anak Asmat, itu kami tidak tertinggal dengan anak-anak Papua lainnya, anak-anak Indonesia. Tetap kami mengikuti dan harus bersaing dan bersinergis dengan pembangunan jalannya, lajunya pembangunan ini. Kita harus lari dan mengikuti perkembangan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Saya kembali ke LC. Terima kasih Kakak Ketua KNPI. Kita kembali lagi tentang prinsip ya Pak ya. Perempuan, anak, pemuda, lingkungan hidup. Ini kan Kakak Ketua izin kita kan melihat bahwa negara-negara maju di luar sana memang untuk posisi perempuan ini sudah sangat di depan. Mereka tidak melihat perempuan dari garis kedua, golongan bawah dan sebagainya. Tetapi memang paham yang kita anut di Indonesia, negara timur ini, bahwa memang budaya patriarki itu masih sangat-sangat melekat. Apalagi untuk kasus kekerasan saja untuk perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini, apalagi di masa pandemi COVID juga yang semakin meningkat, catatan tahunan dari Komnas Perempuan dan Anak ini sangat tinggi. Nah, di situ pun ada perempuan Papua, kasus kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Ini yang sebenarnya saya melihat bahwa ini menjadi hambatan juga untuk proses-proses kita ke depan. Nah, solusi dari Palau sendiri bagaimana untuk kita perempuan Papua khususnya untuk bagaimana kita bisa berpikir untuk maju, karena kadangkala kita di wilayah Papua ini sering dikatakan bahwa perempuan itu tidak mampu, perempuan itu tidak bisa memegang sebuah organisasi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kamu berkarir tinggi-tinggi, kamu mengejar cita-cita setinggi mungkin, tetapi ujung-ujungnya pun kamu akan di dapur. Nah, ini yang saya melihat memang paham-paham yang sedikit keliru, sehingga perkataan-perkataan ini yang sehingga membuat mindset berpikir, sudut pandang teman-teman untuk mau bergerak, mau terlibat dalam organisasi kepemudaan pun akhirnya mereka jadi malas. Nah, mungkin tadi termasuk Bapak mengejar persentase 30%. iya benar, iya. Di sini kan kita melihat adanya peluang, kita harus melihat analisis SWOT-nya ya Pak ya. Ada peluang juga, sekalipun ada hambatan, tetapi ini juga peluang. Nah, mungkin kita bisa mendengarkan pencerahan dari Pak Laus, karena saya melihat Bapak ini juga adalah salah satu sosok laki-laki yang mendukung mendukung proses-proses perempuan. Satu dari sekian banyak ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kita sejak zaman Ibu Menteri, Ibu Profesor Yohana Yembise, itu kita sudah ikut mendeklarasikan yang namanya He4C Campaign. Jadi itu satu deklarasi internasional di PBB di mana kita mendorong gerakan gerakan laki-laki sayang perempuan. Gitu. Yes, luar biasa ya. Nah, kebetulan waktu itu saya sebagai salah satu yang mendeklarasikan itu sebagai salah satu tim dari Kementerian Perempuan dan Anak. Namun intinya begini, dari pengalaman kami melakukan pendampingan dan diskusi dan ikut terlibat memikirkan sejumlah masalah ya yang memposisikan perempuan sebagai korban, baik di Papua, Papua Barat dan juga Indonesia Timur ya, terutama umumnya. Inti persoalannya yang kami temukan yaitu belum terciptanya atau terbangunnya transformasi
atau perubahan cara berpikir di dalam masyarakat adat kita, terutama masyarakat adat kita di Papua dan Indonesia Timur, bahkan di Indonesia sebenarnya pada umumnya kita menganut patriarki, di mana posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan, terutama dalam proses-proses pengambilan kebijakan di dalam adat, di dalam rumah. Jadi misalnya dalam rumah adat ya perempuan tidak bisa ikut dalam proses-proses pengambilan keputusan. Memang secara adat itu hal yang sesuatu yang harus dihormati, karena itu hukum adat kita, tentu suku-suku di selatan ini punya aturan adat, baik yang tertulis tapi tidak tertulis, tapi itu sudah menjadi falsafah ya, pandangan hidup. Tetapi kalau kita melakukan evaluasi terkait dengan melakukan monitoring terhadap jumlah angka kekerasan di Papua dan Papua Barat, menurut laporan Polda Papua dan Papua Barat itu memang tertinggi di Indonesia adalah perempuan Papua mendapatkan perlakuan kekerasan. Tapi saya juga selalu merenung dan bertanya kepada teman-teman di Dinas Pemberdayaan Perempuan lah ya, katakanlah di provinsi atau kabupaten, ketika kita melihat program-program kebijakan pemerintah itu hanya sifatnya memberdayakan perempuan dan anak, tapi saya juga selalu tanyakan kenapa programnya tidak memberdayakan laki-laki gitu. Karena dalam hal ini perempuan sebagai korban ya, untuk didampingi secara hukum dan lain-lain ya itu hal yang normatif lah ya, yang wajar. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa yang melakukan kekerasan itu adalah laki-laki, berarti kan pemerintah harus punya mekanisme intervensi terhadap program apa sih yang pemerintah kabupaten, provinsi mau lakukan untuk kaum laki-laki, sehingga laki-laki ini mengalami sebuah transformasi, perubahan cara berpikir. You mau marah semarah apapun ya, pukul batang pisang ke, pukul batang kayu ke, pokoknya jangan sentuh manusia, karena itu akan sangat merugikan pihak perempuan tetapi pihak kita yang melakukan kekerasan. Memang ini butuh strategi komunikasi dari pendekatan budaya, dari pendekatan adat, dari pendekatan gereja atau agama, ini harus terus dilakukan. Kenapa? Karena potensi perempuan di beberapa negara di dunia itu sudah dikelola di level industri. Kita tahu home industry di Cina itu dikerjakan oleh siapa, digerakkan oleh siapa. Kita tahu tenaga kerja Malaysia itu seperti apa, tenaga kerja wanita di Indonesia bagian barat kita tahu gitu. Di Papua ini memang kita membutuhkan sebuah pengendalian bersama begitu. Oke lah, mungkin menurut laporan Polda atau polisi kan kita lebih melihat pada kasus kriminalnya ya, kekerasan. Tapi mungkin ada yang harus lebih dalam lagi kita lihat, misalnya aspek pemberdayaannya dari sisi ekonomi, dari sisi membuka lapangan kerja, atau kita bisa lihat bagaimana perempuan-perempuan kulit hitam di Amerika misalnya, mereka berekspresi dengan bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang tidak hanya saja melakukan atau mengembangkan bisnis kecantikan misalnya, atau mengembangkan bisnis yang meraup banyak keuntungan, tetapi mereka juga bisa menjadi leader gitu ya, menjadi pemimpin di perusahaan, di organisasi-organisasi besar. Kita bisa lihat aja di OPD kita di Papua, berapa banyak perempuan yang jadi kepala dinas gitu. Berapa yang jadi kepala bidang aja kita lihat misalnya. Tentu ini bisa menjadi satu isu yang menarik. Jadi kalau Papua Selatan ini mau dibangun ke depan, posisi perempuan menjadi posisi penting di dalam birokrasi, di dalam NGO, dalam dunia pendidikan, di dalam berbagai posisi sektor swasta dan lain-lain, kita harus siapkan. Nah, oleh sebab itu, salah satu tips yang mungkin saya ingin bagikan adalah bagaimana kita bersama KNPI mengkonsolidasi OKP-OKP perempuan di selatan ini penting. Untuk apa? Untuk mulai berpikir orientasinya ke depan seperti apa, orientasi politiknya seperti apa. Kita punya kuota 30% di parlemen, kabupaten kota kita belum pakai maksimal. Kita punya perempuan di dunia bisnis, misalnya yang bergerak di bidang kontraktor, yang bergerak di bidang jasa,
Itu semua harus dievaluasi gitu. Dan ya kita juga bermimpi ke depan perempuan akan memimpin Papua ini ke depan gitu. Karena di negara-negara maju mereka baru menyadari, misalnya seperti Norwegia gitu. Dominasi laki-laki di parlemen membuat akhirnya negara itu korup gitu. Tapi ketika ada perempuan yang masuk dengan nuansa yang jiwa yang lebih keibuan dan lain-lain, itu ternyata merubah konstruksi pemikiran negara itu yang didominasi oleh laki-laki gitu. Jadi saya pikir era abad 21 ini adalah era perempuan menunjukkan kebolehannya melalui pembangunan. Dan ini kita harus dukung bersama-sama. Kita tidak boleh melihat semata-mata semua dengan kacamata adat gitu ya. Lalu akhirnya perempuan mau bikin ini salah, mau bikin ini salah, mau itu salah. Akhirnya kita sendiri nggak bisa berkembang. Kita juga laki-laki yang kena dampak dari ketika kita tidak mempersiapkan perempuan sebagai pemimpin yang profesional, baik dalam rumah tangga atau di dalam dunia pendidikan, dan juga perempuan sebagai mediator ya. Kalau saya melihat di mana-mana ada masalah-masalah, kalau perempuan hadir, dia bisa jadi host di situ, misalnya seperti Mbak siapa? LC yang iya. Namuk LC hari ini bisa berperan mempertemukan saya dengan ketua KNP. Kita sering perang juga ini. Tapi hari ini kelihatan ya, hari ini kita perangnya kelihatannya agak sedikit soft begitu ya. Oke. Ya, terima kasih ya Pak Laus ya, luar biasa sekali Kakak Ketua, terima kasih juga. Iya, ini apa yang disampaikan oleh Pak Laus tadi memang sesuai ya dengan subtema yang dibawakan oleh Kakak Ketua KNPI terkait dengan bersatu hati, menggandeng tangan, menyatukan langkah memasuki era baru. Memang persoalan ini sangat kompleks, tetapi memang ada hal-hal yang harus kita tidak bisa jalan sendiri. Laki-laki tidak bisa jalan sendiri, begitu pula dengan perempuan. Perlu adanya kerjasama ya. Dan saya rasa Kakak Ketua juga sudah memikirkan baik-baik sehingga bisa menentukan tema yang seperti ini. Dan saya pun sebagai host di sini mengharapkan teman-teman yang menonton, teman-teman Papua khususnya agar besok yang perempuan boleh hadir, karena ini kesempatan yang sangat baik bisa berjumpa langsung dengan. Dan saya juga minta maaf karena ini kan kita tidak mendiskreditkan posisi laki-laki, kita bicara data. Orang Papua bilang apa? Kami sedikit, kami depopulasi, kami tidak banyak dan lain-lain. Ya kalau begitu solusinya apa dong? Ya berdayakan perempuan gitu. Supaya perempuan ini bisa menjadi sumber kehidupan untuk menduplikasikan kehidupan selanjutnya. Itu sebenarnya simple, sesederhana itu. Tapi kan orang kan selalu melihat perempuan dari sisi yang lainnya, tidak melihat perempuan sebagai penyambung ya dari sebuah eksistensi kehidupan dalam satu ekosistem kehidupan manusia itu sendiri. Jadi ini tidak ada unsur diskriminasi, kita tidak mendiskriminasikan laki-laki. Saya laki-laki, Pak Ketua KNP juga laki-laki, tapi maksud saya bahwa itu yang saya tadi bilang dari filosofi awal. Daerah ini luas, wilayah selatan ini luas. Jadi kita butuh manusia yang banyak. Itu pesan-pesan orang tua, pesan-pesan moral yang dapat kita sampaikan. Orang mudah-mudahan mengerti gitu. Ini maksudnya adalah berarti daerah ini harus diisi. Nah, caranya bagaimana mengisi? Ya kita kan harus punya planning untuk 50 tahun, 100 tahun ke depan. Kita sebagai pemimpin Papua nggak bisa berpikir membangun 1-2 tahun, nggak bisa. Kita harus berpikir 100 tahun bahkan 1000 tahun ke depan. Maka itu konsep yang kita lakukan hari ini itu adalah konsep yang menjadi garansi, menjadi jaminan bahwa oh iya betul manusia kita akan berkembang gitu. Makanya saya selalu bilang apa artinya kita bangun jalan jembatan, kita punya kebijakan otsus yang luar biasa, tapi jumlah kita sedikit. Kita mau ngapain? Maka itu kita harus gunakan model seperti Cina. Kita mau jadi negara besar, mau jadi provinsi besar, ya populasi harus kita naikkan. Caranya bagaimana ya? Tanya Bapak kepala suku lah, tanya ibu-ibu di sini, mereka lebih paham gitu. Tapi saya hanya memberikan sebuah visi bahwa kita jangan minder, kita jangan menganggap ini tabu, tapi posisi perempuan menjadi posisi yang menyelamatkan generasi Papua ke depan. Terima kasih, luar biasa sekali ya. Kakak Ketua bagaimana? Apakah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Laus ataukah ada kontra dengan penyampaian dari Pak Laus sendiri? Saya sepakat. Khususnya perempuan di Papua Selatan ya kita harus mendorong ya
Contoh ada perempuan-perempuan yang mama kita yang sudah almarhum Mama Tin Basik-Basik. Itu perempuan-perempuan Papua Selatan, perempuan-perempuan selatan yang marga Gepse, Balagaise, Mahuse, Kaise, Yolmen. Ini harus juga muncul bukan hanya di DPR, tapi juga di instansi-instansi pemerintahan yang bisa merebut instansi-instansi tapi laki-laki harus berikan ruang dong. Ya, tentu laki-laki juga pasti akan memberikan ruang. Tentu kemampuan-kemampuan mereka ini sudah teruji. Nah, kita harapkan itu harus dilihat juga. Maka perempuan-perempuan ini menjadi keseimbangan, menjadi keseimbangan laki-laki. Sehingga yang tadi dikatakan di Norwegia menjadi negara korup karena laki-laki, tapi karena ada kehadiran perempuan itu menjadi normal, balance jadi. Karena perempuan pakai hati, laki-laki pakai pikiran. Kadang disampaikan juga jadi seorang perempuan yang memimpin jangan selalu pakai hati, harus pakai logika. Kadang terjadi ya. Ya udah dijalanin sama-sama aja. Biar seimbang ya. Kita lihat hasil akhirnya saja gimana. Ya, baik. Terima kasih. Saya pikir sepakat ya, diskusi kita baik sekali. Terima kasih Pak Laos berikan masukan untuk kami pemuda di sini. Dan saya harapkan, saya mau mengajak semua pemuda, mari dengan adanya diskusi ini kami harus melihat dari sisi positif. Mari kita berkreasi, berpikir, berinovasi. Inilah dinamika. Mari kita maju sama-sama dalam rangka Natal ini. Pemuda Marin, pemuda Muyu, Awiyu, Yagai, Asmat, itu mari. Yang ada di Merauke kamu datang. Yang ada OKP-OKP yang kami sudah menyurati, itu kalian datang, kami buat Natal. Kami akan bersatu hati dengan didoakan oleh dua orang yang kami sudah pilih. Itu juga kami sudah berkonsultasi dengan Bapak Uskup, itu wakil fiction. Mereka tunjuk orang-orang tepat kita, itu Pastor Pius Manu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya yang disampaikan Kakak Ketua dan juga Pak Laus. Sebenarnya saya masih ingin banyak menggali lagi, bercerita lagi, tetapi memang kita dibatasi oleh waktu. Saat ini sudah tidak terasa kita sudah mau 1 jam ada dalam podcast ini, supaya menjadi penasaran juga ya teman-teman yang menonton bisa penasaran. Ini ada satu sosok lagi yang hadir di podcast dan juga mendukung peran perempuan itu sendiri. Untuk itu bagi teman-teman besok jangan lupa hadir. Sebelum kita tutup acara podcast pada malam hari ini, akan diberikan closing statement dari Pak Louis dan juga Kakak Ketua KNPI. Dari Bapak Louis duluan. Kami mendoakan ya bahwa Papua Selatan ini yang selama ini sulit ya karena tantangan pembangunan cukup berat, geografi, luasnya wilayah. Kami percaya bahwa dengan hadirnya kebijakan pemerintah untuk menetapkan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Selatan ini tentu akan memberikan sebuah keberpihakan ya yang luar biasa terhadap masyarakat lokal kita. Saya melihat bahwa kebangkitan Selatan ini akan sangat lebih bersinar kalau juga menjadi bagian dari kebangkitan perempuan di Selatan ini. Karena filosofi saya, wilayah ini luas, jumlah kita sedikit, kita harus menyiapkan populasi yang banyak untuk 50-100 tahun ke depan supaya bisa mengelola semua sumber daya alam yang ada. Sebagai closing statement juga, gerakan yang dibangun oleh Ketua KNPI untuk bisa memediasi semua tokoh-tokoh, termasuk kami juga datang dari wilayah utara ke sini, bukan karena kami datang saja, tapi orang tua keluarga kami juga mengabdi di waktu-waktu yang lalu di sini, sehingga kami merasa bahwa ini juga adalah bagian
dari tanggung jawab kami sebagai generasi muda untuk mendukung teman-teman pemuda di sini agar bisa mengelola daerah ini dengan baik. Kepada saudara saya Simon Balagaise selaku Ketua KNPI, kami berharap besar bahwa generasi muda di selatan ini harus muncul dan menentukan daerah ini mau dibangun seperti apa, dan kita juga harus bersandar kepada Tuhan bahwa daerah ini tantangannya berat. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan kita bisa kuat, kita bisa mampu untuk menghadapi semua tantangan yang kita hadapi. Yang terakhir, saya juga melihat bahwa sumber daya alam di daerah ini cukup besar, cukup banyak, tetapi kita butuh anak-anak muda yang punya skill dan bisa bekerja. Jangan sampai ke depan provinsi ini kita terima, kita laksanakan, tetapi kita kekurangan tenaga kerja. Sehingga orang dari luar datang dengan konteks budaya yang berbeda, konteks bahasa yang berbeda, orientasi yang berbeda, sehingga bisa berpotensi menimbulkan konflik-konflik sosial yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu, momentum Natal besok ini adalah momentum di mana pemuda menyatakan sikap kepada semua rakyat masyarakat selatan. Ayo kita bersatu dan kita pastikan daerah ini bisa kita bangun dengan ide, gagasan, dan kerja-kerja kita sendiri. Dan kita harapkan dalam semua proses perjuangan ini, perempuan Papua di sini harus muncul sebagai perempuan yang memiliki peranan untuk bisa memberikan sebuah perspektif yang berbeda, karena kita melihat bahwa peranan perempuan sangat menentukan keberhasilan dari generasi-generasi kita ke depan. Terutama saya lihat banyak sekali masalah-masalah sosial, keluarga, anak jalanan, lemaibon, dan lain-lain. Saya melihat ini harus kita segera akhiri. Dan oleh karena itu peranan perempuan menjadi sangat penting dalam rumah tangga untuk selamatkan keluarga-keluarga kita yang nantinya kita sebut sebagai generasi emas. Karena mereka yang akan menjadi pemimpin dan mereka yang menjadi indikator dari keberhasilan pembangunan dari semua hal yang kita bicarakan dan kita mimpikan. Sekali lagi selamat Natal untuk KNPI dan seluruh keluarga besar, masyarakat adat, tokoh gereja, intelektual, dan tokoh-tokoh nasional yang hadir. Semoga dengan Natal yang kita rayakan ini menjadi inspirasi, menjadi satu titik tolak balik ya, kita refleksikan apa yang kita sudah lakukan di waktu lalu dan apa yang kita mau lakukan ke depan, dengan tentu bersandar kepada Tuhan yang juga hidup di dalam sejarah perjalanan kita sebagai orang Papua, secara khusus di Papua bagian selatan, tepatnya di Kota Merauke. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Kakak Ketua KNPI. Baik, terima kasih LC. Para pendengar, pemuda Papua Selatan dan para tokoh, kami harapkan bahwa dengan Natal ini mari luangkan waktu datang bersama-sama kami pemuda dan pemudi Papua Selatan. Kami bersatu dengan berdoa, mengangkat hati, kita bergandengan tangan bersama-sama, kita berjalan bersama. Dengan adanya persatuan, berjalan bersama, itu merupakan kekuatan kita. Itu merupakan kekuatan bagi kami orang-orang Papua Selatan, khususnya bagi anak-anak Papua asli. Saya ajak pemuda untuk dalam rangka era baru ini di tahun 2022, ini momen yang baik, momen tahun-tahun yang memang kita lihat punya banyak strategi dalam pembangunan rencana-rencana ke depan. Maka saya harapkan mari kita mendorong
kita mendukung rencana-rencana pemerintah. OKP yang ada di Kabupaten Merauke, di Bovendigul, di MAPI, di Asmat, mari kita datang bersama pemerintah, kita mendorong, kita mendukung pemerintah apa yang dikerjakan. Dan juga mari kami mengangkat isu-isu strategis perempuan, keterbelakangan, pendidikan. Ini kita sama-sama coba. Ini ajakan saya kepada semua, mari kita kreatif dari keterbelakangan kita. Ada kekurangan, tidak ada masalah. Mari kita jalan dari kekurangan ini. Pasti ada banyak yang memberikan masukan, memberikan motivasi. Contoh, hari ini kami mengundang Pak Laus, kami bisa bertemu di sini, bisa memberikan kontribusi dengan pikiran-pikiran yang luar biasa. Dengan motivasi kepada kami pemuda di Papua Selatan yang luar biasa dalam rangka Natal Oikumene ini. Kami harapkan juga dalam Natal besok itu akan ada banyak orang-orang, para tokoh yang mengikut di kegiatan ini. Kami juga pun menyurat sampai kepada orang-orang penting yang mungkin bisa melihat itu menghadiri ketua MRP. Itu kami juga sudah menyuratkan. Semoga mereka bisa hadir dalam undangan kami dalam menuju era baru yang sesuai dengan tema kami pemuda dalam langkah-langkah di tahun yang baru ini. Maka di akhir closing statement saya adalah dengan semangat Isakot Bekai, satu hati, satu tujuan, mari kita bersama-sama membangun dengan cita-cita luhur orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ada tema Natal kita yang memang tema cinta kasih. Tema cinta kasih dengan tema umum kita itu sudah dikatakan tema cinta kasih. Saya perlu lihat sedikit temanya. Ini tema yang memang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini tema Natal tahun 2001 yang memang betul-betul kita juga ambil tema yang sama-sama untuk bersatu hati bergandengan tangan. Jadi tema dengan subtema ini semua berkaitan untuk menuju Papua Selatan ini. Demikian saya ucapkan untuk semua pemuda Marin, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan, mari kita bergandengan tangan. Terima kasih. Terima kasih Kakak Ketua KNPI dan juga Pak Laus Rumayom yang sudah hadir bersama-sama dengan kita pada acara podcast Papua Selatan. Sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman pemuda-pemudi semua yang dari Asmat, MAPI, Bovendigul maupun Merauke serta Basudara Nusantara yang ada di Merauke, jangan lupa untuk besok datang hadiri perayaan syukur Natal yang diadakan oleh KNPI Merauke, tempatnya di Gedung Archilosai di belakang Gereja Bampel pada jam 6 sore sampai selesai. Diharapkan kedatangan kehadiran dari semua teman-teman luar biasa. Untuk itu saya Elsie Titi Halawa pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan.